Kalau lo ngira situasi Manchester United jelang musim baru bakal adem ayem, kenyataannya justru makin panas. Update demi update terus keluar, dan semuanya datang dari sumber yang kredibel. Kita mulai dari sektor yang paling sensitif, penjaga gawang. Menurut laporan The Athletic, Manchester United dipastikan akan menyambut kembalinya Andre Onana ke Carrington saat latihan pramusim dimulai bulan depan. Masa peminjamannya di Trabzonspor resmi berakhir. Menariknya, masih menurut The Athletic, Presiden Trabzonspor, Ertugrul Doğan, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk memperpanjang kontrak Onana. Tapi masalahnya jelas, minat dari klub lain sangat terbatas. Jadi Onana kembali ke Manchester, namun masa depannya belum sepenuhnya aman. Masih dari laporan The Athletic, situasi kiper kedua juga tak kalah menarik. Altay Bayindir diperkirakan akan meninggalkan United demi mencari menit bermain reguler. Minat paling serius datang dari klub-klub di Turki, negara asalnya sendiri. Di saat yang sama, Radek Vitek akan kembali dari masa peminjaman yang dinilai sukses bersama Bristol City. Namun menurut sumber yang sama, Vitek juga cenderung mencari jalur menuju tim utama, entah lewat transfer permanen atau pinjaman lanjutan. Kita geser ke sektor sayap. Menurut laporan David Ornstein dari The Athletic, Manchester United sudah melakukan pendekatan awal terkait Crescencio Summerville. United menyadari bahwa West Ham United diperkirakan akan memasang harga sekitar 50 juta pound untuk melepas pemain yang masih terikat kontrak hingga Juni 2029. Tapi Ornstein juga menegaskan, transfer ini sangat bergantung pada satu nama besar, Marcus Rashford. Masih menurut David Ornstein, opsi pembelian 30 juta euro yang dimiliki Barcelona dalam masa peminjaman Rashford telah berakhir dan tidak diaktifkan. Artinya, Rashford berpotensi kembali ke Old Trafford. Jika itu terjadi, Ornstein melaporkan bahwa pemain berusia 28 tahun tersebut lebih memilih menghormati kontraknya di United yang berlaku hingga 2028, ketimbang bergabung dengan klub Premier League lain. Bahkan disebutkan, ada klausul senilai 40 juta pound untuk semua klub, kecuali Manchester City dan Liverpool. Dampaknya bukan cuma di atas kertas. Analisis dari Michelle Clinton menyebutkan bahwa musim depan, Matheus Cunha bisa berbagi peran di sayap kiri dengan Patrick Dorgu. Namun jika Michael Carrick memilih membawa Rashford kembali dan memberikan peran utama, maka Cunha bisa tergeser dari starting 11. Bahkan ada skenario di mana Dorgu dan Cunha sama-sama duduk di bangku pecadangan. Situasi seperti ini menurut Clinton berpotensi menciptakan ketegangan di ruang ganti, mulai dari rasa tidak puas, kebocoran ke media, hingga keputusan yang dipertanyakan. Semua ini bisa mengganggu atmosfer positif yang susah payah dibangun oleh Ruben Amorim. Belum selesai. Menurut laporan Simon Jones dari Daily Mail Sport, Manchester United saat ini juga sedang membahas kemungkinan kesepakatan ganda untuk Matheus Fernandes dan Summerville. Fernandes disebut sebagai prioritas utama, sementara Summerville tetap berada di radar. West Ham menilai dua pemain tersebut dengan total sekitar 140 juta pound, namun United jelas berusaha menekan angka itu jauh lebih rendah. Jones juga melaporkan bahwa United masih mengincar satu gelandang tambahan setelah kepergian Manuel Ugarte, serta tambahan di lini pertahanan dan posisi penjaga gawang. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sekarang satu pertanyaan buat lo semua. Kalau Marcus Rashford benar-benar kembali, menurut lo siapa yang harus jadi starter di sayap kiri musim depan? Rashford, Cunha, atau Summerville? Drop jawaban lo di kolom komentar. Gue pamit dulu. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya.